Sahabat pendidikan karakter, buku-buku apa sih yang bisa menjadi rujukan tentang pendidikan karakter di sekolah-sekolah kita? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Ikuti obrolan saya dengan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suyanto PhD, tentang rujukan-rujukan penting dalam pengembangan pendidikan karakter. Halo sahabat Suyanto.id, jumpa lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita saat ini sangat berbahagia ketemu dengan tokoh dalam pendidikan karakter, yaitu Bapak Doni Kusuma MID. Beliau adalah narasumber berbagai TV di Indonesia dan juga kolumnis di berbagai koran. Dan kita kali ini akan berbicara mengenai pendidikan karakter. Apakah Pak Doni ada acuan misalkan saja, karena mahasiswa guru itu kadang-kadang kan bingung bagaimana cara mengintegrasikan, bagaimana cara mengajarkan, mana buku acuannya. Pak Doni ada nggak yang menunjukkan hal seperti itu? Please Pak Doni. Ya, baik. Terima kasih Pak Yanto. Memang pendidikan karakter ini karena terkait dengan pendidikan manusia, ini sebenarnya usianya sudah sangat panjang, sepanjang sejarah pendidikan itu sendiri. Jadi kalau kita mau berbicara tentang rujukan tentang pendidikan karakter, itu sebenarnya ada banyak, tersebar di banyak literatur, tetapi sahabat Suyanto ID tidak perlu khawatir, karena dari berbagai macam literatur itu, sejak 2002 sebenarnya ketika saya menjadi guru, kemudian 2007 ketika saya menjadi akademisi, saya sudah mencoba mengumpulkan berbagai macam literatur terkait dengan pendidikan karakter itu. Dan sebenarnya saat ini saya sudah menulis 9 buku, ini bukunya ada 9. Itu nanti ini akan saya lengkapi dengan yang terakhir, buku ke-10. Jadi lengkap, karena misalkan buku ini buku pertama yang saya tulis Pak Yanto, ini berbicara tentang sejarah, pedagogi, dan bentuk-bentuk pendidikan karakter. Di sini misalkan salah satu contoh ada tradisi pater familias di Roma. Jadi di Roma dulu pendidikan karakternya adalah modelnya itu anak ngikutin bapaknya bekerja, sehingga dia nanti menjadi aristokrat di sana. Lalu ada karakter Spartan dan lain-lain. Ini buku yang pertama, artinya bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa calon guru untuk ngecek, oh ternyata panorama filsafatnya, sejarahnya banyak gitu. Lalu yang kedua, yang paling kunci adalah ini Pak Yanto, ini adalah pendidik karakter di zaman keblingan. Karena ternyata untuk membentuk karakter itu, guru itu kan harus ingat suntulodo ya, kata Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau guru tidak bisa mentransformasi diri, sebenarnya dia nggak bisa membuktikan kata-katanya. Padahal pendidikan karakter itu kan transformatif. Kalau individu itu bisa berubah, guru bisa berubah menjadi lebih baik. Guru bisa menjadi contoh. Nah ini adalah panduan bagi guru untuk mentransformasi diri. Ini buku kedua saya. Lalu buku ketiga saya berbicara tentang pendidikan karakter utuh dan menyeluruh. Nah ini yang sebenarnya yang waktu Pak Muhadjir meminta kami untuk mendesain penguatan pendidikan karakter, buku ini yang kemudian menjadi semacam rujukan Pak Yanto. Artinya di sini ada 3 pendekatan yang kita ambil sebenarnya dari tripusatnya Ki Hajar Dewantara. Nah, secara spesifik buku keempat yang saya tulis itu tentang strategi ini pada saat ada ramenya revolusi mental, kita berbicara tentang bagaimana sih secara kelembagaan gitu ya. Ini bagaimana revolusi mental dalam kelembagaan. Lalu yang lebih detail lagi itu ada 3 buku saya yang di sini. Ini ketika kami dipercaya ya untuk mendampingi PPK Pak Yanto, mungkin Pak Yanto masih ingat waktu itu kan di dalam PPK bahkan di dalam Permendikbud nomor 20 itu ada 3 pendekatan. Pendekatan pendidikan karakter berbasis kelas, kemudian berbasis budaya sekolah. Di sini saya tulis berbasis kultur sekolah, lalu pendekatan berbasis komunitas atau partisipasi masyarakat. Jadi ini sebenarnya dasar-dasar filosofis dan pedagogis mengapa 3 pendekatan Ki Hajar Dewantara itu menjadi sangat relevan. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Suyanto ID juga sudah melihat di sini ada inspirasi praktik baik Pak Yanto. Jadi kalau buku 1 tadi itu sejarah filosofis ya agak susah dibacanya karena untuk mahasiswa dan akademisi. Kalau yang ini sangat gampang sekali. Karena isinya itu contoh-contoh Pak Yanto. Jadi di sini dibagi menjadi 2 buku. Jadi inspirasi praktik baik pendidikan karakter berbasis kultur sekolah, dan di sini kelas dan komunitas. Sebenarnya saya maunya jadi 1, menjadi 365 praktik gitu, sehingga 1 tahun gitu. Kalau ini di total jumlahnya itu 365 Pak Yanto. Jadi ini inspirasi selama 1 tahun yang nggak akan pernah habis. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan bingung, oh ternyata utuh menyeluruh itu bentuk-bentuknya seperti ini. Nah ini gambaran singkatnya begitulah Pak Yanto. Ya, dari banyak buku itu artinya sudah
mencerminkan yang disarikan dalam penguatan pendidikan karakter itu, Pak Doni ya. Ya. Ya, jadi para sahabat Suyanto.id itulah referensi, itulah bagaimana cara kita mencari, bagaimana kita bisa mengajarkan pendidikan karakter di sekolah kita masing-masing. Terima kasih atas kebersamaan Pak Doni. Terima kasih Pak Yanto atas kesempatannya. Salam untuk sahabat Suyanto ID dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita akan sering-sering ketemu untuk berbicara tentang pendidikan karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.